Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stobi, salam setularas, salam setung ateh teretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Baik sahabat, ada salah satu pertanyaan dari sahabat Bedela, yaitu tentang apakah penting pakaian kamuflase semacam ini, terutama bagi target lah, bukan bagi kita. Kalau bagi kita kan pakaian kamuflase semacam ini kan sebagai apa ya, mode aja atau sebagai ya identik sniper lah gitu. Kalau bagi kita gaya-gayaan lah gitulah modanya, kasarnya ya. Kalau ini menurut pendapat pribadi saya sahabat, jadi kalau umpamanya ada pendapat yang berbeda mungkin bisa diletakkan di kolom komentar nanti, oke? Baik sahabat, pakaian kamuflase, pakaian kamo semacam ini, baik yang loreng army, loreng apalah, tree, bentuk pohon, bentuk hutan, motifnya itu untuk target sih tergantung metode kalian berburu. Tergantung, kalau metode kalian itu blusukan, maka menggunakan pakaian camo seperti ini tidak mendukung juga. Jadi kalau pakai apa ya, kita beli pakaian kayak gini hanya untuk biar membedakan antara pakaian resmi dan juga pakaian hunting, silahkan saja. Tapi kalau umpamanya berharap bahwa target itu tidak akan kabur saat kita belusukan, menggunakan pakaian kamuflase seperti ini tidak juga. Kenapa? Karena target itu sahabat melihat pergerakan kita. Kalau belusukan itu kan kita yang mendekati target, bukan target yang mendekati kita. Jadi saat kita mendekati target, menggunakan pakaian kamu ataupun tidak menggunakan pakaian kamu, yang penting adalah target itu nggak melihat pergerakan kita gitu. Walaupun kalian menggunakan pakaian kamu semacam ini, tapi target itu melihat pergerakan kita, itu nggak ada gunanya juga. Target pasti tetap kabur. Kalau melihat kita gerasak gerusuk lah di bawahnya, itu kabur pasti, karena melihat kita bergerak di bawahnya gitu. Kalau metode hunting kalian itu nyanggong, bukan belusukan, Anda diam di satu tempat, dikasih pancingan berupa bunyi-bunyian ataupun berupa makanan-makanan pokok yang biasa dimakan oleh target yang akan kita bidik, maka kita menggunakan pakaian kamu, bahkan menggunakan tirai kamu, bahkan menggunakan beberapa rumputan untuk menutupi keberadaan kita, itu penting gitu. Kenapa? Karena target yang akan yang diharap untuk mendekati kita, mendekati jarak jangkau senapan kita itu. Kalau umpamanya dengan pakaian-pakaian yang jreng, yang warna pink, warna merah, warna kuning, pokoknya warna-warna yang jreng, jadi target itu mudah untuk melihat keberadaan kita itu, sehingga nggak jadi target itu untuk mendekati kita semacam itu. Jadi penting saat kita itu menggunakan pakaian kamu, menggunakan beberapa kamuflase yang diambil dari alam di sekitar kita, untuk menutupi keberadaan kita gitu. Tapi kalau belusukan sahabat, Anda menggunakan pakaian kamu ataupun tidak menggunakan pakaian kamu, menggunakan kaos biasa, ya nggak apa-apa lah kalau belusukan. Karena ya itu seperti yang telah saya sampaikan tadi, yaitu kalau kita belusukan, kita berusaha untuk sesenyap mungkin kita mendekati target agar target tidak kabur. Kita menggunakan pakaian apapun bebas, yang penting tidak dilihat oleh target, tidak dilihat oleh target saat kita mendekat. Karena kebanyakan sahabat, target itu takut terhadap pergerakan kita, bukan dari warna. Kalau kita bergerak gerasa-gerusuk ya pasti kabur targetnya. Tapi kalau kita geraknya senyap, pelan-pelan, kemudian mengangkat bidikan juga dengan pelan-pelan, jadi target tidak merasa bahwa kita membidik, mungkin
target akan merasa bahwa kita sedang ngarit kita sedang duduk-duduk santai, sehingga target tidak merasa terancam. Ya, menggunakan pakaian apapun bebas sih gitu. Tapi seperti boleh juga lah kalau saya pribadi, kenapa Bang Anda kan belusukan kok pakai pakaian kamu semacam ini? Ya seperti yang saya sampaikan di awal sahabat, hanya sebagai gaya-gayaan. Nomor 2 ya agar beda lah pakaian yang digunakan tuh hunting dengan pakaian yang biasa. Jadi kalau hunting ya pakai ini, kalau biasa ya pakai yang itu, biar gak bercampur dengan pakaian-pakaian yang lain. Apalagi kan untuk pakaian-pakaian kayak gini kan ada yang murah juga gitu. Walaupun kadang-kadang malu juga sih menggunakan pakaian kayak gini, kan malu saat kita keluar di rumah. Orang-orang sudah pasti tahu, itu pasti mau berburu gitu. Tapi kalau kita menggunakan pakaian biasa, kemudian senapan kita letakkan dalam tas, ya orang-orang tidak akan tahu bahwa kita akan kemana gitu. Tapi kalau sudah di rumah kita menggunakan pakaian kayak gini, ya tetangga pasti sudah tahu, wah itu mau berburu sudah gitu, sudah ketahuan gitu. Jadi seperti itu. Jadi sahabat, kalau Anda itu hunting masih berpikir untuk mau membeli pakaian kayak gini, nggak penting juga sih. Bahkan kalau nyanggong sekalipun lah, kalian menggunakan pakaian bebas juga nggak apa-apa ya. Cukup mengambil beberapa rerantingan, beberapa janur yang bisa dijadikan sebagai tempat kita untuk sembunyi dari target. Nggak harus menggunakan pakaian kamuflase, tapi beli untuk gaya-gayaan, beli untuk membedakan antara pakaian hunting dan pakaian biasa, ya nggak apa-apa juga gitu. Dan apalagi sahabat, terus terang ya, saya itu membeli pakaian berburu itu dari awal mula ngonten, atau bahkan sebelum saya ngonten, bajunya itu saja. Biasanya ada 2 kan, yang warna loreng dan juga yang warna kamuflase. Kemudian karena sudah banyak lubang-lubangnya, sudah berapa tahun saya pakai, kemudian saya beli lagi yang ini. Cari bahan yang tipis saja biar tidak terlalu panas gitu. Tapi kalau celana sahabat, jangan beli bahan yang tipis. Kalau celana takut sobek. Sedang kalian lari-lari ngejar target, apalagi bagian selangkangan yang sobek, aduh, akan keluar target berikutnya. Dan juga sahabat, kalau belusukan usahakan kalian menggunakan sepatu bot ya. Kalau belusukan penting ini, sepatu bot kayak gini nih, yang murahan saja lah, kayak ini kan sepatu bot yang gak terlalu panjang sih, yang segini. Ini penting kalau Anda itu senangnya belusukan. Kenapa? Karena kalau belusukan sahabat, kalau nyanggong kita kan gak gerak, kita hanya duduk di satu tempat, kita nunggu target lewat ataupun target mendekat. Tapi kalau belusukan itu kan kita berjalannya pun kita nggak melihat ke bawah sahabat, kita melihatnya itu ke atas terus, kita nggak tahu apa yang ada di bawah, entah ada duri. Bahkan sahabat, saya pernah itu sekali saya menginjak ular, mujur saya menggunakan sepatu ini. Saya nggak merasa, hanya teman saya yang ada di belakang saya itu yang terkejut, teriak ular. Saya pun bingung, mana ular gitu. Ternyata katanya saya menginjak ular gitu. Yang nggak merasa sih ya, karena saya menggunakan pakai sepatu ini. Apalagi kadang-kadang ya, di bawah itu ada beberapa rerumputan yang berduri. Pasti kita kan nggak melihat ke bawah, fokus kita melihat target ke atas, mencari target gitu. Jadi pastilah kita luka-luka kaki kita itu. Apalagi kalau target harus dikejar kan, kita kadang-kadang ataupun kita dapat target jatuh itu, kadang-kadang masuknya ke semak belukar dan sebagainya. Masa kalau kita langsung mau masuk dan kaki kita nggak pakai sepatu bot, pasti agak was-was lah, takut ada ranjau darat atau apa gitu. Itu kalau sepatu penting untuk yang belusukan.
Kalau yang nyanggong ya enak saja. Kalau nyanggong itu kan hanya duduk-dudukan, bahkan kita bisa membawa alas, bahkan bisa sampai bawa selimut. Kalau nyanggong aman sih, aman. Kita ambil lokasi yang aman, bebas sih kalau nyanggong. Beda dengan belusukan. Kalau belusukan itu sahabat butuh keamanan ekstrim lah, karena kita was-was juga kan. Itu mungkin itu saja sahabat, diskusi santai kita kali ini tentang apakah penting pakaian kamuflase bagi seorang pemburu. Ya penting, nggak terlalu penting. Jadi kalau umpamanya kalian nggak punya, nggak apa wajib beli juga, nggak perlu lah itu, asalkan Anda tahu metodenya lah antara nyanggong dan belusukan. Seperti itu. Mungkin itu saja sahabat. Saya ini sungguhnya sekarang berburu tapi masih zong. Targetnya nggak ada, barusan dapat itu jatuhnya ke semak belukar, nggak bisa diambil juga. Walaupun kata saya menggunakan sepatu bot, tapi semak belukarnya itu sangat rimbun, takut juga masuk gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf sahabat. Jika Anda pendapat lain tentang pakaian kamuflase, bisa kalian letakkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.